Dan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Terima kasih atas kehadirannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti terlepas apakah nanti seperti yang kita tahu bahwa sosial media itu bukan hanya sebagai media hiburan kayak upload video biar FYP, terus upload foto biar banyak yang like, cuman ada juga kegunaan yang lain, yaitu sebagai kritik sosial. Kayak kasus kemarin, ada yang tahu nggak kasus kemarin yang viral tentang pemerintahan yang dikritik sama pemuda di sosial media TikTok? Ini jadi kasusnya itu si Bima yang mengkritisi pemerintahan Lampung karena banyak jalanan di daerah Lampung itu yang rusak, sampai akhirnya dari kritis-kritis itu tuh membawa perubahan sosial. Perubahan sosialnya tuh kayak pemerintahannya datang langsung, bahkan Jokowi pun sampai datang langsung untuk bergerak melihat bagaimana perjalanan yang di Lampung itu tuh benar apa enggak, kalau emang banyak yang rusak, dan akhirnya kan benar, yang akhirnya tuh pemerintah tergerak untuk memperbaikinya. Pengguna untuk menyebarkan informasi apa saja. Banyak kasus yang menyeruak dan langsung diketahui banyak pengguna Twitter di saat real time atau semasa dengan waktu kejadian itu langsung. Sebelumnya kok bisa sih di Facebook itu sampai viral itu kan sekarang udah jarang banget gunanya. Nah, dulu fitur jaringan sosial Facebook masih hits di zamannya, makanya dapat membantu revolusi. Dengan masuk ke homepage, pengguna dapat melakukan beberapa hal seperti update status, membaca semua berita yang masuk, mengupload foto, mengirimkan status ke temannya. Namun, Facebook berperan dalam menyebarkan informasi pendidikan masa selama revolusi. Nah, kita juga sebagai pengguna media sosial nih, nggak boleh tuh kayak sembarang memberi komentar, apalagi yang komentarnya merujuk kayak menyerang secara personal, itu tuh nggak boleh, karena dalam media sosial pun kita tuh memiliki konsekuensinya juga dalam bermedia sosial. Sebagai contoh yang kasus Bima tadi, karena dia mengkritik pemerintahan, yang akhirnya tuh Bima mendapat sanksi bahwa disangkanya Bima itu menjelek-jelekan pemerintah, padahal kan enggak, cuma mengedukasi bahwa kalau di Lampung itu jalanannya nggak benar, harus segera diperbaiki, dan akhirnya tuh berujung ke ranah karena itu rusak gitu. Makanya ketika ada komplainan nih, misalkan komplainan Indigo gitu, tapi Indigo merek Indigo, Indicom. Biasanya suka diplosetin Indigo gitu supaya nggak nyebut merek gitu ya. Nah, misalkan ada komplainan nih Wi-Fi Indigo, nah biasanya orang-orang tuh protesnya di Twitter gitu. Karena kalau di Instagram itu pesannya nggak langsung kebaca sama si Indigonya itu, makanya mereka menyampaikannya lewat Twitter gitu. Ya. Terus misalkan kita pengen bikin sesuatu gerakan sosial gitu ya, yang bisa mengaitkan orang-orang gitu, yang punya ikatan yang kuat. Nah, biasanya itu di Facebook, teman-teman. Makanya kenapa komunitas-komunitas itu banyaknya di Facebook, bukan di Twitter kan? Gitu, karena di sana interaksinya itu lebih luas di Facebook dibandingkan ketika kita di Twitter. Di Twitter itu ada batasan kata, ya kan? Ada 160 ya kalau nggak salah. 160 kata, tapi kalau di Facebook kita mau ngetik panjang lebar juga bisa, ya nggak? Gitu, makanya kenapa komunitas itu banyaknya di Facebook. Terus misalnya kita mau menyampaikan gerakan sosial yang berupa foto. Nah, itu kalian akan pas untuk menggunakan Pinterest. Karena biasanya di Pinterest itu banyak banget foto-foto, dan orang memang ke Pinterest itu nyari foto, gitu. Ya. Terus misalkan kita pengen mau pakai gerakan sosial yang juga mengaitkan dengan Gmail misalkan, itu kalian bisa menggunakan Google Plus, gitu. Terus mau melakukan gerakan sosial yang terkait dengan lokasi, nah itu pakai Foursquare, gitu. Di Instagram misalkan kalian itu pengen picture ya, dan Instagram itu basisnya gambar, gitu. Jadi kalau kalian mau gerakan sosial yang bercerita, itu biasanya pakai Instagram. Nah, disitulah memang tempat yang paling pas, media sosial yang paling pas untuk kita melakukan gerakan sosial atau melakukan menyebarkan informasi berupa gambar. Nah, tapi hati-hati juga tadi
media sosial itu punya power yang begitu besar, karena media sosial itu sangat cepat ya untuk menyebarkan informasi. Balik lagi kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus hati-hati ketika menggunakan media sosial kita. Caranya gimana Bu? Sebenarnya caranya gampang, cuma jaga etika aja. Dengan kalian menjaga etika, insya Allah media sosialnya aman gitu ya. Nah yang pertama, kalian bisa menggunakan bahasa yang sopan gitu. Jadi nggak usah lah kita itu berkata kasar atau kita ngumpat-ngumpat gitu ya. Jangan bertameng dengan bahwa ini kan media sosial gue gitu istilahnya. Jangan pernah kalian itu merasa bahwa karena ini media sosial kita berarti kita boleh seenaknya di situ. Itu salah banget gitu. Karena kita harus tetap membawa etika kita di dunia real ke dunia maya, ke dunia digital gitu ya. Terus yang kedua, hindari penyebaran informasi sensitif gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat informasi nih, wah ini kayaknya menyambung sara nih, ada pornografinya, ada kekerasannya, mendingan stop di kalian gitu. Kalau saya sudah jelaskan gitu ya. Terus menghargai hasil orang lain, itu juga merupakan salah satu etika yang bisa kalian gunakan ketika menggunakan media sosial gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil karya orang, cantumin gitu. Gak apa-apa kalau kalian mau pakai, kalian cantumkan sebenarnya apa gitu ya. Terus juga jangan meminimalisir penyebaran informasi pribadi gitu. Jadi kalian jangan sampai kalian tuh nge-share nomor handphone misalkan, kemudian kasih tahu alamat rumah misalkan, karena dari hal-hal seperti itu kejahatan bisa menyerang kita. Jadi kita harus benar-benar hati-hati karena di dunia digital itu banyak banget yang banyak banget orang pintarnya gitu ya, istilahnya tanda kutip gitu ya. Jadi informasi pribadi kita tuh bisa disalahgunakan. Dan yang terakhir, kita harus bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima. Jadi nggak boleh langsung asal share, cek dulu apakah informasi yang kita terima itu benar atau enggak, apakah informasi yang kita terima itu fakta atau malah justru hoax gitu. Karena balik lagi tadi, dari satu kita itu bisa menyebar ke banyak orang. Mungkin dari saya cukup segitu teman-teman, kita lanjutkan dengan diskusi aja ya. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh. Ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi yang sudah menyempatkan hadir ke sini, sampai ibu dosen juga terima kasih banyak.